Lantas bagaimana jawaban akan bencana ini? Kita akan membahasnya dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarlah yang telah bergabung dari luar studio. Selamat pagi Pak Mahyildi. Selamat pagi, Mbak Naila. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kami jurnalis senior kebencanaan Mas Prihadi yang sudah menyediakan waktunya untuk di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Kabar baik, Mas Adi? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, pemirsa, kami akan menyapa dulu Pak Gubernur. Pak Gubernur, sebelumnya kami turut berduka atas apa yang terjadi pada saat ini ya Pak, berkenan dengan bahwa ini tiba-tiba terjadi lagi bencana dan juga korban jiwa. Ini tadi laporan dari tim kami di lapangan sudah di angka 41. Betul. Ya, Naila. Pak Gub, izin untuk pagi hari ini perkembangannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Adi, Pak Naila, dan juga bersumber yang juga bergabung di sana. Pertama kami terima kasih atas belasungkawa dari Metro TV, juga masyarakat Indonesia berada atas musibah yang terjadi di Sumatera Barat yang melingkupi 4 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Parangpanjang, dan Kota Padang. Dan dari hari ke hari, dari kabupaten kota, dinas terkait BPBD tetap beraktivitas bekerja dan kemudian berkoordinasi dengan kita di provinsi dan kemudian juga dengan TNI yang ada di masing-masing kesatuan di kota-kota, itu Kodimnya, Koremnya, dari Polda, dan kemudian juga Polres, semua kita bersinergi dalam rangka untuk menangani musibah ini. Dan sampai terakhir kami bicara pada hari ini, itu data yang telah kita dapatkan, yaitu korban yang meninggal dunia itu sebanyak 35 orang, yaitu 18 di Kabupaten Tanah Datar, dan kemudian 16 di Kabupaten Agam, dan kemudian 1 orang di Kota Padang. Dan kemudian juga masyarakat yang terdampak totalnya itu ada 2.236, yang paling banyak 2.000-an itu ada di Tanah Datar, dan kemudian selebihnya ada di Kabupaten Agam, dan juga beberapa pusat lain, dan akses juga terganggu. Yang di Malalah, yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Naila tadi, itu sudah bisa dijalani, tadi bisa dilewati kemarin siang, dan kemudian juga yang Padang Solo, yang malam tadi juga ada longsoran dan sudah kita dilewati jam 3 tadi, dini hari tadi. Dan kemudian termasuk juga adalah jalur dari Payakumbuh ke Pekanbaru, itu di Kelok 9, kemarin juga malam tadi juga sempat terputus. Alhamdulillah sudah bisa dilewati. Ya, ini berkat dukungan daripada Balai Jalan dan kemudian juga TNI Polri yang saling bahu-membahu dalam rangka untuk mengatasi itu. Dan kemudian jalur yang masih terputus sekarang ini adalah jalur dari Padang menuju Kota Parangpanjang, itu di Lembah Anai. Dan ini memang kerusakan yang berat karena memang jalan terputus dan beberapa yang terban. Kalau yang tadi itu hanya sekedar longsoran bisa kita atasi dengan merapikan. Dan untuk yang terban ini perlu pengerjaan, dan kemarin kita sudah berkoordinasi dengan jalan untuk akan dukungannya, dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan mobil-mobil pribadi sudah bisa melewati. Ya, untuk mobil bus dan truk ini masih jalur-jalur yang Solo ataupun juga ke Melalak nantinya. Baik, Pak Mahyildi, jadi kami konfirmasi kembali untuk jumlah korban saat ini keseluruhan dari 4 kabupaten 36 ya Pak ya, bukan 41? 35, dari data yang ada di tangan kita ada 35, yaitu 18 dari Kabupaten Tanah Datar, 14 dari Kabupaten Agam. Dan kemudian yang hilang ada dari Parangpanjang itu ada 2,
yang hilang, dan kemudian juga di tanah datar juga masih ada dalam pencarian, yang itu ada 2 juga, dan kemudian juga di Hutan Agam juga. Jadi masih ada yang dalam pencarian yang hilang dan belum ketemu. Dan itu makanya yang meninggal 35 orang. Baik. 16 di Agam, 18 di tanah datar, 1 di Kota Palu. Baik. Pak Gub, ini informasinya kan dalam 6 bulan terakhir ini sudah terjadi beberapa kali, 3 kali begitu. Kalau kejadian yang terakhir ini Pak, evaluasinya itu apa yang salah sebenarnya? Prosedur wilayah potensi banjir lahar dingin yang kurang dipatuhi atau memang ada jalur baru sehingga menghantam permukiman yang ini tidak terpantau Pak? Kalau untuk lahar, itu terjadi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Oke. Kalau banjir dan longsor, itu terjadi di Kabupaten Selatan, sebelumnya Kabupaten Padang Pariaman, dan kemudian juga di Kabupaten Solo, dan kemudian juga di Pasaman Barat. Jadi memang daerahnya berbeda. Nah, untuk lahar dingin, ini memang sudah terjadi beberapa kali di Kabupaten Agam, dan juga Tanah Datar. Dan untuk Kabupaten Agam, sebelum ini tidak ada korban, tapi untuk yang kemarin di korban, yang laporkan tadi. Dan perlu disampaikan bahwasanya terjadinya korban ini karena kejadiannya itu adalah dini hari, dan itu lebih kurang kisaran jam 1 sampai jam 3 dini hari. Nah, maka itu ya masyarakat sedang istirahat, dan kemudian karena memang curah hujan yang terjadi ini waktunya panjang. Nah, terjadinya itu pada lokal di Gunung Merapi, kisaran Gunung Merapinya. Ada sebagian daerah yang tidak hujannya tidak ada, tapi mungkin di kisaran Gunung Merapi itu terjadi, karena perlu diketahui juga berapa kali letusan erupsi daripada Gunung Merapi ini itu membawa material-material yang sekarang ini material itu terkumpul di sekitar kawah daripada Gunung Merapi itu. Gunung Merapi ini berada di posisi antara Tanah Datar dengan Kabupaten Agam. Dan perlu diketahui ada sebanyak 25 aliran sungai yang bermuara, yang berhulunya itu di Gunung Merapi. Dan ketika kita bertemu dengan Bapak Menko PMK bersama dengan Sekjen Kementerian PUPR waktu kita rakor di Jakarta, sudah kita sampaikan, karena memang kewenangan untuk sungai ini itu ada di kementerian, dan sudah ada perencanaan untuk penanggulangan itu, tapi butuh waktu, yaitu dengan membuat cek dam dari beberapa sungai-sungai yang memang potensi mengalirkan lahar dan jalan air ini. Pak Mahyildi, ini tentunya menjadi perhatian semua pihak karena ini bukan pertama kali terjadi, berulang, dan bagaimana nih terkait dengan evaluasi seharusnya mitigasi bencana yang seharusnya dilakukan. Kami masih akan membahasnya Pak Mahyildi, ini bersama dengan pengamat atau manajemen kebencanaan, ada Mas Prihadi, Mas Adi. Jadi gimana kalau Anda melihat ini dari riwayatnya sudah pernah terjadi, dan apakah memang seharusnya setiap ada gunung erupsi gitu ya, gunung berapi yang erupsi ini memang akan diikuti oleh bencana banjir lahar dingin. Nah, itu kan polanya seharusnya sudah bisa diperhatikan. Ya? Iya, dari Gunung Merapi, dari Gunung Semeru kita harus belajar juga bahwa ancaman erupsi dari sebuah gunung berapi itu tidak hanya sekedar erupsi lahar, tapi juga banjir lahar dingin. Ya. Karena memang ini agak sulit untuk bisa dilihat kalau aktivitas vulkanik dengan pergerakan lahar panas, kita bisa melihat dengan aktivitas vulkaniknya dari vulkanologinya. Tapi kalau misalkan soal aliran lahar dingin ini agak sulit. Tapi sebenarnya bukan sulit-sulit amat. Jadi gini, setiap gunung itu pasti memiliki semacam residu atau abu vulkanik yang terlontar. Kemudian dia akan kembali ke tubuh gunung itu sendiri, mau di lereng ataupun mau di kawah. Nah, volume-volumenya itu sebenarnya bisa dideteksi, bisa diukur berapa volumenya. Itu teman-teman PVMBG yang sudah memperhitungkan dampak dari erupsi Gunung Merapi di akhir Desember 2023 gitu kan. Nah, yang menjadi soal itu adalah
ketika kemudian cuaca di kawah di puncak itu tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, sebenarnya data dari BMKG itu di awal-awal bulan Mei sudah memprediksi bahwa wilayah Agam itu akan di curah hujannya cukup tinggi. Patokannya adalah ketika 3 jam hujan turun berturut-turut, mestinya selalu diwaspadai. Kita sudah tidak bicara lagi soal mitigasi. Ketika sudah hujan dan sudah ada potensi banjir lahar dingin. Ini Marapi punya potensinya. Ada 23 aliran hulusung yang berhulu di Gunung Marapi. Tapi tidak semuanya memiliki potensi, hanya 5 mungkin. Dari 2 di Kabupaten Agam, salah satunya Sungai Puah, dan satunya di Tanah Datar yang Batu Bakiak, Batu Bapuah, mohon dikoreksi Pak Gubernur. Ini 2 sungai ini yang bisa berpotensi aliran lahar dingin. Dan itu mestinya ketika sudah ada prediksi perakhiran cuaca dari BMKG sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, ini mestinya sudah diantisipasi. Tapi kan kemudian curah hujan itu tidak bisa lantas dilakukan mitigasi secara cepat gitu kan. Saya ingat sekali ketika di akhir Maret, 27 Maret ada erupsi. Kemudian di awal April Pak Gubernur tanggal 5, Pak Gubernur sempat melakukan pertemuan dan mengetahui bahwa memang Marapi itu memiliki potensi lahar dingin. Dan kalau tidak salah, Pak Gubernur juga sempat mengeluarkan pernyataan untuk melakukan pengerukan agar sedimentasi di aliran sungai itu bisa berkurang hingga kemudian ketika ada curah hujan cukup tinggi di atas Gunung Marapi, itu bisa tertampung. Saya nggak tahu apakah kebijakan Pak Gubernur pada tanggal 6 April kemarin itu ketika ada banjir lahar dingin di kabupaten yang sama, itu sudah terrealisasi Pak Gubernur? Ya, untuk di Bukit Bertabuh di Kabupaten Agam, itu ketika kejadian yang lalu itu langsung ada pengerukan. Cuma memang ada satu jembatan di sana yang menghambat karena ada tiang-tiang. Jadi yang kemarin kita mau persiapkan untuk menggantinya dengan jembatan yang baru. Inilah yang menyebabkan dia melebar ke sana kemari. Karena tertahan ada pohon-pohonan yang menghambat, dan itulah melebar ke kanan kiri daripada jembatan tersebut. Ini yang membawa rumah-rumah dan kemudian juga ada pemukiman masyarakat yang terjadi sekarang. Baik, pertanyaan berikutnya adalah Mas Adi, Pak Gub, ketika kita melihat ada Pemprov Sumbar gini sudah melakukan terus-menerus upaya mitigasi, kemudian kita melihat bahwa debit hujan yang tinggi, ini kan faktornya tambahan berarti ya. Mas Adi, kita lanjutkan ya. Tadi Pak Gub juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dari Pemprov juga sudah melakukan proses-proses mitigasi, pengurukan juga sudah dilakukan begitu ya. Cuma ketika kita melihat kejadian ketiga kalinya itu ada faktor hujan lebat gitu ya. Mas Adi, apakah kita perlu membangun pola baru atau memetakan pola baru dari aliran-aliran sungai yang sudah ada? Tadi Pak Gub bilang ada 25, Mas Adi juga memantau ada 23 begitu. Apakah kita perlu melihat itu? Saya rasa nggak perlu harus membangun atau mengevaluasi keberadaan sungai-sungai itu. Yang jelas bahwa paling tidak proses pengerukan sedimentasi dari sisa-sisa aktivitas vulkanik itu terus dilakukan. Oke lah, saat ini sudah puluhan warga yang tewas, tapi kita tidak akan pernah tahu kapan akan terjadinya banjir lahar dingin kembali terjadi di Agam dan juga Tanah Datar. Proses mitigasi dalam proses pengurukan itu mohon untuk bisa segera terus dilakukan. Ini pekerjaan yang memang tidak makan cabai langsung pedas, Pak Gubernur, tapi pekerjaan yang bisa memberikan dampak buat selanjutnya. Agak lama memang prosesnya, tapi ketika kemudian dasar sungai itu sudah tidak ada sedimentasi atau sudah tidak ada penumpukan material lahar abu vulkanik dari Gunung Marapi, itu nantinya akan jauh lebih enak. Dan yang kita bisa lihat sekarang itu adalah ketika kemudian aliran lahar dinginnya itu begitu masif, volumenya cukup besar, tapi daya tangkap sungai-sungai itu yang dari hulu ke hilir itu kecil, itu pada akhirnya mereka akan meluap. Nah,
Yang juga menjadi perlu kita perhatikan bahwa aliran lahar dingin itu kan tidak seperti aliran sungai yang biasa gitu kan, berkelok ya sudah berkelok gitu kan. Tapi ini ada massa yang dibawa itu lahar dinginnya, aliran sungainya sendiri juga material-material. Takutnya adalah ketika masyarakat tinggal di kelokan, itu bukannya kemudian berbelok, tapi kemudian airnya tuh melompat gitu kan, melompat dan buruknya kalau misalkan di situ ada permukiman. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan segera setelah ini Pak Gubernur, izin Pak, ini investasi kita jangka panjang Pak. Jadi mohon dengan kawan-kawan dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera, PUPR, atau juga dari PVMB untuk bisa mengukur berapa sih sebenarnya volume real abu vulkanik di Kawah Merapi itu yang bisa dikelola agar tidak menjadi bencana. Iya, ini adalah resiko. Tapi resiko itu kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi bencana. Jangan sampai kita kemudian udah April, ini baru 1 bulan kena lagi lahar dingin. Jangan sampai kemudian kita lagi santai-santai kena lahar dingin lagi. Ya, jangan sampai banjir lahar dinginnya ini juga tidak mampu menahan beban aliran yang lebih besar dari sungai itu tadi. Tadi kan pengerukan sudah dilakukan sebelumnya, tetapi kemudian tidak berhasil untuk menahan ataupun memitigasi terjadinya bencana banjir lahar dingin. Nah, kemudian langkahnya seperti apa nih Pak Gubernur kalau bisa Anda sampaikan? Ini untuk yang seperti dikatakan tadi oleh Mas Adi, investasi jangka panjangnya agar belajar dari kasus atau kejadian yang sudah terjadi ini harusnya seperti apa Pak? Ya, jadi memang kita melihat potensi yang besar ya untuk area selanjutnya. Benar itu kata Mas Adi tadi itu, potensi masih besar. Mas Adi kemarin kita hitung itu tidak kurang lebih 1 juta metrik ton yang ada di sana, yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi yang setiap hari juga ada letusan-letusan itu. Maka oleh itu, di samping pembenahan sungai-sungai yang memang ini sudah kita koordinasikan dan ketika rapat kemarin dengan di bawah bimbingan Pak Menko PMK, Pak Prof. Muhajir, dan hadir pada waktu itu adalah Pak Sekjen dari Kementerian PU dan juga beberapa dirjen, dan kemudian juga beberapa kementerian yang lainnya. Ini sudah menjadi hal yang kita sepakati untuk melakukan langkah itu di samping juga sebagaimana sudah pernah direncanakan juga di sungai-sungai yang ada di sekitar Merapi itu untuk membangun check dam. Ya, kenapa? Karena ketika nanti ada banjir, maka nanti material itu tidak langsung ke bawah semuanya. Ya, maka tertahan di check dam itu. Nah, ini kemarin sudah menjadi pembicaraan kita. Nah, kemudian pada saat yang sama juga kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat di sepanjang sungai-sungai yang ada di Gunung Merapi tersebut untuk mencari lokasi-lokasi yang lebih aman. Nah, ini yang seperti yang kemarin itu ada rumah yang juga hancur dan kemudian ada rusak. Ini kalau masih berada di sana tidak mungkin lagi, ya maka itu perlu ada relokasi. Nah, untuk itulah kita juga sedang membincangkan dan mendiskusikan bagaimana untuk relokasi kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sepanjang sungai yang ada di Gunung Merapi tersebut. Sehingga memang ke depan ini dan upaya-upaya ini memang tidak mudah, benar tidak mudah. Kenapa? Karena memang masyarakat sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Nah, tentu ini menghadapi hal sendiri. Tapi untuk itu ya secara bertahap sosialisasi komunikasi kita sampaikan, bahkan kemarin kita melalui radio juga kita sampaikan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaannya dan kemudian sekaligus juga penyiapan untuk berlokasi. Ketika ada yang dalam video ini kan jalan ini antara ini. Nah, kemarin karena memang sungainya terhambat sudah penuh, maka jalan yang melimpah. Dan dari ini sungainya ya. Dan benar, bahwasanya memang sudah terjadi pendangkalan karena sudah berapa kali terjadi banjir dan kemudian longsor, maka sudah ada pendangkalan. Memang perlu ada penurukan mesti kita lakukan, normalisasi, kemudian juga check dam juga mesti kita lakukan ke depan, dan kemudian juga relokasi kepada rumah-rumah yang memang sudah rusak sekarang ini kepada kawasan yang lain juga mesti kita lakukan untuk depannya. Dan sekarang inilah yang memang menjadi langkah-langkah yang sudah menjadi pembicaraan kita, diskusi kita di Sumatera Barat, dan karena memang masalah pengerukan itu memang ada kewenangannya dari balai. Ini juga sudah kita komunikasikan kemarin. Kemudian dalam waktu cepat ini akan bisa kita sikapi sehingga antisipasi
kejadian karena memang benar bahwasanya curah hujan di Sumatera Barat ini kalau selama ini mungkin kita bersiap-siap hujan itu pada bulan Berber gitu, September, Oktober, November, sekarang ini sudah bulan Januari, Februari, bahkan Mei sekarang ini curah hujan sangat potensi tinggi. Dan memang dari BMKG menyampaikan, sudah mempublikasikan. Tapi memang inilah yang diupaya kita bersama dalam untuk mengingatkan dan kemudian juga memberikan solusi lebih maksimal lagi kepada masyarakat. Pak Mahyildi, sebetulnya jadi potensi kewaspadaan kebencanaan itu sudah bisa diprediksi sebelumnya begitu, sudah dilakukan beberapa hal. Tapi bagaimana dengan komunikasi dengan warga sekitar? Apa yang membuat mereka tidak mau direlokasi sih, Pak? Karena memang kejadian baru beberapa sebulan yang lalu ya, dan ini kan masih di dalam diskusi dan pembicaraan kita. Dan untuk relokasi itu kan juga perlu ada lokasi-lokasi baru yang mesti kita carikan. Dan ini karena memang kewenangan untuk merelokasi ini ada di kabupaten kota, maka itu ini juga menjadi pembicaraan dengan kabupaten, sehingga memang apa yang sudah menjadi bicara kita itu secara total itu akan bisa kita lakukan. Jadi memang pada saat sekarang kita sedang mencarikan langkah-langkah untuk relokasi beberapa daerah. Termasuk juga kemarin di pesisir selatan, kemudian juga di Kabupaten Padang Pariaman, karena memang sudah dibawa perlu pembentangan sungai itu bertambah lebar. Nah, ini juga tentu tidak mungkin di kawasan yang lama, perlu ada kawasan yang baru. Nah, jadi ini memang sudah Mas Adi ya melihat kondisi ini ya. Mas Adi, kalau rekomendasi dari memang butuh rekomendasi. Itu makanya malam tadi saya sudah perintahkan Sekda bersama dengan OPD terkait untuk segera merelokasi anggaran untuk menyikapi tanggap darurat ini. Nah, dalam hal yang sama juga kita sudah surati dan bahkan sudah pembicaraan dengan Kementerian PUPR dan Menteri PMK untuk melakukan depannya. Dan memang untuk merubah sikap dan perilaku ini kan memang butuh waktu tentunya. Dan ini memang menjadi tantangan tersendiri lah bagi kita di daerah. Ya, Pak Gup, ini coba kita akan kembali ke Mas Adi. Mas Adi, rekomendasi untuk kondisinya adalah ini adalah penyakit yang sama ya. Daerah-daerah yang tidak boleh dibangun rumah ini kemudian jadi terbangun. Rekomendasi dari Mas Adi untuk wilayah-wilayah seperti ini seperti apa? Kemudian bagaimana supaya Pemda di bawah gubernur seperti ini juga mau nurut gitu, nggak kucing-kucingan ya? Iya, pergunakan data dari PVMBG terkait dengan kawasan rawan bencana yang KRB 1 sampai dengan 7 km itu kan mereka punya data daerah aliran lahar dan daerah lontaran, pandaran dan segala macam itu. Dan juga mungkin juga bisa duduk bareng dengan Balai Besar Sungai, dan juga Pak mungkin bisa direvisi Pak soal tata ruang, tata wilayah. Kalau misalkan sudah ada revisi terkait dengan sekarang itu momentumnya adalah sudah ada semacam pola baru, aliran sungai udah nggak mau lagi tuh mengalir di 5 sungai yang ada di tanah datar dan di Agam. Mungkin bisa langsung dilakukan revisi. Tidak cepat memang Pak, tapi next mungkin bisa dilakukan revisi tata ruang, tata wilayah. Itulah mungkin yang bisa menjadi nomenklatur buat tata kelola daerah-daerah itu, agar kemudian masyarakat mau tidak mau juga harus direlokasi. Ya. Relokasi ini kan sebenarnya bukan hanya masalah pindah orang per orang, tapi kemudian ada mitigasi non-struktural ke depannya. Jangan sampai kemudian keluar duit hanya sekedar penanganan bencana. Relokasi mungkin memang butuh biaya lebih besar, tapi itu jauh lebih ajak, jauh lebih nyaman, dan jauh memiliki kepemilikan waktu buat warga untuk bisa sustain beberapa waktu ke depannya. Jangan sampai kemudian mereka bangun rumah di bantaran sungai, dibiarkan aja begitu aja gitu. Terus kemudian mereka miskin kembali hanya karena itu tadi, tidak ada penegakan hukum, tidak ada tidak ada kekuatan dari pemerintah. Paling tidak ini sebenarnya kebaikan buat masyarakat juga. Sebenarnya juga kebaikan buat pemerintah daerah juga. Jangan sampai kemudian fokusnya cuma penanganan bencana lagi. Ingat Pak, Jawa Barat, Sumatera Barat itu cukup banyak hazard, multi hazardnya, belum erupsi Gunung Agung, belum gempa segala macam.
Jadi PR Bapak Gubernur itu cukup banyak. Jadi mungkin bisa banyak lebih diskusi lagi, mungkin bisa banyak lebih berkonsultasi atau duduk bareng untuk bisa memecahkan masalah ini. Jangan sampai ini masalah yang di Agam ini kembali lagi terjadi berulang lagi seperti itu, Pak. Baik. Oke, saya punya ide, berarti nanti rekomendasi Pak Gubernur, rekomendasi dari Mas Adi ini berkenan dengan duduk bersama dan lain-lainnya ini, kita jadikan Sumatera Barat ini sebagai contoh nanti untuk penanganan bencana dan juga mitigasi bencana dan juga ketegasan terhadap wilayah-wilayah yang rawan bencana supaya lebih rapi lagi. Untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Mas Adi, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Pak Gub, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Kami berdoa semoga dilancarkan semua operasi pencarian dan juga proses untuk pengiriman logistik ya Pak Gub ya. Pak Gub, terima kasih sekali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, Manila. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.